pulang dari satu acara TV, begitu mau masuk pintu rumah, langsung digerebek. Oh no. Iya, kedapatan 0,16 dan akhirnya saya divonis 4 tahun 6 bulan. Momen itu gue bilang, Tuhan, kalau Tuhan udah nggak berkenan, Tuhan, saya mati ya Tuhan. Kamu siap nggak tinggalin, kalau Tuhan suruh tinggalin keartisanmu? Keluarga sama sekali, kalau saya bilang saya lagi deket atau saya lagi doakan orang yang di penjara untuk jadi suami saya, orang tua manapun pasti nggak setuju. Itu dipendetain sama istrinya, itu dipaksa istrinya biar ngikut. Saya bilang whatever lah, nanti Tuhan lihat kasih tahu sendiri buahnya. Saya mau kasih tahu Pak, nanti ada Reza sama keluarganya mau datang, atau Reza dulu lah yang datang. Siapa itu Reza? Ya gitu, kan orang Batak tahu sendiri gitu. Siapa tuh Reza? Iya, suara bapak saya kan gitu. Siapa itu Reza katanya? Yang orang mana tuh? Jelas nggak tuh katanya? Hati-hati kau sama Tuhan. Jangan sembarangan kau pilih katanya gitu kan. Oke, sekarang tadi cerita yang luar biasa. Sekarang kayak Reza, babak kedua ya Reza ya? Yes. Dari kehidupan ini babak kan. baru. Apa perbedaan yang terbesar dibanding babak? Pastor Reza, Pastor Vina, thank you banget loh waktunya. Yes, Pastor Brian, Sama-sama. terima kasih. Saya udah dengar dikit apa namanya kesaksiannya, ceritanya, dan itu bener-bener saya nggak sabar banget untuk kita. Udah denger? Udah. Ayo nih, pulang yuk. Dia udah denger nih, ngapain juga di sini? Kita diundang. Kali kan pemirsa belum dengar. Oh, yang lain. Sorry. Iya. Aduh, minum dulu, minum. Aduh, tahu banget kita. Jalan kaki tadi, Bray. Dari Tangerang ke sini. Oh, jauh juga ya. Oh wow, this is very great ya. Iya, langsung bisa bahasa Inggris. Langsung bisa bahasa Nggak bisa loh, Inggris. tadi bisa bahasa Batak doang. Itu saya Pak. Oh, saya kebaliknya. Gimana Mas Brian? Aduh, luar biasa. Saya jadi bingung mulai mana kita. Tenang. Kuatkan hati Anda, banyak-banyak doa ya. Perangi dengan doa. Tapi posisi sekarang dengan luar biasa, tentunya kan nggak instan tiba-tiba ya. Enggak ada yang instan. Nah, mungkin kalau berkenan diceritakan sedikit, mungkin bisa dari Pastor Reza dulu kan? Awalnya apa ya? Di dunia entertainment kan, ya hosting, main sinetron, iklan, film juga udah, semuanya udah, dan itu gue percaya banget Tuhan izinkan kemarin itu gue boleh diproses, Oke. boleh disentil Tuhan dan boleh dipanggil lagi karena gue udah melenceng dari panggilannya Tuhan gitu. Oke. Di dunia entertainment dari muda? Dari umur tahun 90 gue mulai. Dari tahun 90? 90, sinetron, oke. jadi figuran-figuran dulu sama Om Tio Pakusadewa dulu. Oke. Cina, sini, lu duduk situ jadi apa, anak murid. Duduk gitu, Wow. syuting. Muka bego, gitu-gitu. Jadi dari zaman dulu udah ikut-ikut jadi figuran. Terus abis itu mulai kenal almarhum Taufik Sapalas. Oke. Jadi waktu itu gue masih kerja di Taman Ria Senayan, di kafe gitu. Terus akhirnya kenal beliau dan diajak jadi host ngacir zaman dulu. SCTV. Oh, iya. Nggak boleh sebut ya, beda TV ini ya. Ya. Tadi ya, oke. Kemudian setelah itu diajak almarhum Taufik Sapalas jadi hosting di TV programnya yang dia host. Terus akhirnya main pertama kali sinetron gue di SCTV. Nah, ini baru disebutin. Di SCTV. Ya, betul. Jadi waktu itu gue juga lupa, tapi dulu awal banget emang pertama kali gue main sinetron di SCTV. Sampai akhirnya gue mulai merasa gue on the top gitu. Right. Semua TV gue cobain. Ya, fame, popularitas, merasa kayaknya gue Sampai beratus-ratus episode. ya, gue merasa udah, gue settle banget nih. Apalagi, nah, orang yang sudah merasakan segalanya pasti ada, kalau nggak di dalam Tuhan nih, pasti ada yang kosong. Dan gue merasakan, pada saat itu apa ya? Gue nge-DJ juga. Dunia malam, jadi gue dunia siang iya, dunia malam iya, ya kan? Jadi gue cukup komplit waktu itu. Capek hidupnya. Bukan capek lagi, ya kan? Habis mau pulang nge-DJ malam, pagi malah bangun syuting lagi. Seperti itu terus. Dan akhirnya gue mulai melenceng. Gue nyari seneng apa lagi ya? Nah itu dia. Gue nyari kebahagiaan di mana ya? Akhirnya mulai main di private room. Private room juga Jumat pulang Senin, Jumat pulang Senin, Senin ya kerja lagi ya kan gitu, seperti itu. Dan akhirnya ya dengan narkoba, ketemulah dengan narkoba. Di titik itu perjalanan iman sendiri bagaimana? Apakah kenal Tuhan, menganggap seseorang yang ada aspek religiusnya dari keluarga? Nah itu dia. Gini loh Brian, saya tuh dulu pengenalan akan Tuhan ya kayak bayi rohani, karena di keluarga sendiri nggak begitu mereka tetap religiusnya cuma karena ibadah. Hari Minggu ibadah, persembahan, ya kan itu yang penting buat menurut mereka. Tapi baca Alkitab tuh nggak begitu diharuskan di keluarga. Yang penting lu Minggu ibadah tanpa pemuritan. Itu dia, udah itu doang. Dan karena kita nggak mengenal Tuhan banget, jadi sayanya mulai melenceng dan mulai mengkonsepkan Tuhan menurut pikiran saya sendiri. Jadi Tuhan cuma butuh waktu gue Minggu. Gua Minggu absen, selesai. Udah beres ya. Gua kasih persembahan, selesai. Tapi ternyata itu yang membuat saya jatuh gitu. Saya itu narkoba bukan karena saya supaya kuat, syuting enggak, tapi karena mencari kebahagiaan. Jadi mulai sama teman-teman gitu ya, saya biasa kan hangout alkohol. Setelah alkohol, apa dong, mor apa dong. Oke, kita coba ganja. Terlalu ini, mau yang hype dong apa? Ekstasi. Ekstasi kok cuman ya 3 jam, 4 jam, 5 jam. Mungkin tuh saking bagusnya mungkin ya 10 jam ya kan. Coba lagi apa, push lagi dong. Ya, coba sabu, amfetamin. Terus kokain, udah. Dan akhirnya ya karena nyari bahagia yang lebih bahagia, nggak ada putusnya. Dan akhirnya ya
masuk dalam lingkaran setan. Betul. Seperti itu. Karena begini, kalau saya beli barang segini, harganya 10.000. Tapi kalau beli agak banyak, harganya 1.000-an. Jadi gimana? Ya saya beli yang banyak sekalian kan. Nah, begitu beli banyak bingung. Kok banyak banget nih? Ada teman, beli dong. Ya, saya kasih. Oh, enak juga ya. Ternyata beli barang banyak bisa pakai, lalu ada untungnya gitu. Ya udah. Tanpa sadar menjadi bandar. Iya, Cina juga kan gue. Ya udah pikiran gue, oke bener juga. Maka saya memutuskan ya udah jadi bandar. Seperti itu. Jadi itulah setidaknya pelan-pelan aja terus ya terjemus ke sana. Itu emang setan pintar di situ. Tapi itu kan terus bahagia, betul. seru ya seru. Sampai satu titik ada momen yang maksudnya yang kita jenuh banget. Tiap hari kok begini ya. Akhirnya saya juga berpikir apalagi ya. Tapi ya itu dia hebatnya Tuhan. Begitu kita mulai berpikir mau yang lebih jauh lagi, Tuhan tegur. 2018 pulang dari satu acara TV, saya langsung jam 12 malam waktu itu begitu masuk pintu rumah langsung digerebek. Oh no. Iya. Langsung membuka pintu. Pak Reza, banyak nih. Kami dari Polres Jakarta Barat. Wow. Oke, ya sudah. Dicek semua dan ya kedapatan 0,16 di rumah dan akhirnya dibawa ke Polres, diproses, akhirnya sidang di tahun 2018 itu bulan Juli kalau nggak salah. Dan akhirnya saya terbang divonis 4 tahun 6 bulan untuk kasus pasal 112. Kepemilikan. Dan akhirnya terus diterbangkan ke Rutan Salemba. Dan disitulah saya akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan. Wait, what? Ini Oke, wow. Masuk ke dalam sebuah tempat yang tidak familiar. Penjara. Tempat yang sangat berbeda dengan kesehariannya yang penuh dengan sensasi dan keseruan. Tentunya biasanya identik dengan tiadanya harapan, tiadanya. Kayak gimana sih waktu itu perasaannya? Kalau begitu masuk penjara, satu yang saya rasain adalah udah habis semua, semuanya hancur, ya kan, karir hancur, ya kan, kemudian ya semua yang saya cari selama ini, yang berpuluh-puluh tahun, akhirnya ya sudah. Dan pada saat itu juga dia masih ada banyak kontrak putus. Ya. Wow. Tapi dalam perjalanan saya selama di Rutan Salemba, saya merasakan yang sangat luar biasa. Tuhan didik, Tuhan latih, Tuhan ajar saya benar-benar. Apa ya? Saya dibetulkan dalam segala banyak selama ini yang konsep Tuhan yang salah, akhirnya dibetulkan di sana. Dibenerin sama Tuhan, dikasih lihat Tuhan gitu. Perjalanannya bagaimana? Karena posisi pas baru masuk itu kan belum quote and quote belum dekat dengan Tuhan itu kan. Apakah ada momen-momen di mana selalu nantangin Tuhan, selalu masih kecewa, masih jatuh bangun. Iya, karena dari awal masuk di Polres, saya tuh selalu bilang gini sama Tuhan, doa terus tiap malam, bebasin saya Tuhan, bebasin saya Tuhan, saya akan jadi anak yang lebih baik lagi Tuhan, mau sibuk belajar lagi Tuhan, cuma sebatas itu gitu ya. Tapi akhirnya selama 3 bulan di Polres, akhirnya terbang ke Rutan Salemba. Semakin berat lagi karena lingkupnya udah benar-benar penjara nih. Kalau tadi kan di Polres itu tahanan titipan, penjara, masih di penjara titipan. Tapi sekarang udah masuk ke penjaranya. Nah itu ya semakin bergejolak ya kan, antara mau jadi bajingan bener atau mau jadi istilahnya bangsat bener gue. Gitu. Atau mau tobat bener. Tapi kalau mau tobat gimana caranya nih? Dan akhirnya ya di sana kan ada gereja. Setiap hari di sana ada ibadah. Ada jam 9 sama jam 2 siang. Setiap hari itu. Setiap hari. Dan saya juga melihat ibu ini pelayanan di sana juga itu. Kalau ngeliat ibu ini, langsung saya malas, langsung balik ke blok. Karena ibu ini khotbahnya marah-marah terus. Jadi kalau di Kuya Killer, kalau ini pendeta killer. Saya sudah terkenal pendeta killer. Sampai petugas saya dimarahin sama dia. Puji Tuhan, 1 tahun lah, 2018 ke 2019 itu pergumulan, semuanya dikikis Tuhan di sana. Dan akhirnya saya benar-benar mau bertobat di tahun 2019 awal itu. Di dalam penjara, sakit. Yang kritis gitu atau? Boleh dibilang kritis atau gimana, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melek, nggak bisa bangun, nggak bisa, kan di penjara itu lapaknya satu-satu kan, jadi satu tempat tidur gitu, bukan tempat tidur ya, satu matras, satu, dan gue tiduran di sana aja nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngambil minum aja gue tutup mata, berantakan, jadi memang lemes banget, dan hari ketiga itu akhirnya gue berasa, gue saatnya mesti ngomong, dan itu gue merasakan kedekatan sama Tuhan. Walaupun gue nggak melihat, tapi gue merasakan bahwa ada Tuhan dan gue harus ngomong. Momen itu gue bilang, Tuhan, kalau Tuhan udah nggak berkenan, Tuhan, saya mati ya Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan, saya mau benar-benar bertobat. Waktu itu masih belum tahu arti kata bertobat itu apa, tapi gue pengen bertobat benar. Wow. Dan akhirnya ya Tuhan benar-benar pulihkan. Tiba-tiba ada anak lorong yang, bang, kenapa bang? Kerokin bang ya? Gue didudukin, dikerokin di sana. Terus ada yang ngasih teh, ya kan? Dan ya saya sangat bersyukur banget
ternyata Tuhan kita hidup banget ya. Kalau kita benar-benar ngobrol sama Tuhan kita ya. Dan itulah saat yang saya tuh ngerasain nama Tuhan tuh deket banget. Terus Tuhan tuh kayaknya jamah saya. Tuhan lawat saya. Dan ada kekuatan baru dalam hidup saya yang membuat saya bisa bangkit, bisa ke gereja lagi langsung, ya kan? Terus hari itu juga nggak salah itu hari Senin, Rabunya itu ibu ini KKR untuk pengurus gereja di sana untuk doain. Saya datang Rabu itu siang dari doain di sana. Dan ibu inilah yang mendoakan saya sehingga saya waktu itu di situ saya mendapatkan nubuatan buat Reza. Betul. Dan mungkin boleh sedikit ditambahkan. Reza itu menemukan titik pertobatannya bukan semata-mata udah cukup sekali atau mungkin main-main dah. Pada saat itu dia sudah mengikuti sebagai pengurus, dia jatuh lagi karena banyak hal yang mungkin teman-temannya nggak sejalan sama dia dan di situ kan nggak ada penundukan ya. Dia balik lagi, dia keluar, terus dia kecewa, dia jarang ke gereja lagi. Nah pada saat titik itulah di saat dia sakit, ya proses itu kembali lebih menekan dia. Nah baru dia bilang dia seperti mungkin kasarnya menantang Tuhan, Tuhan udah saya mau mati aja. Kalau emang Tuhan nggak mau tolong saya, nggak mau tolong saya udah. Tapi kalau Tuhan mau tolong saya mau sungguh-sungguh bertobat. Tuhan sembuhin saya karena saya nggak bisa bangun. Nah, dikirim Tuhan lah seseorang yang dia nggak kenal. Tiba-tiba bawain apa tuh? Kamu bilang yang mau buat krok, kop itu segala macem. Terus dia nggak tahu itu siapa yang memang dia nggak kenal. Terus udah selesai habis itu dia udah. Nah, udah enakan, dia udah bisa bangun. Nah, terus temennya dia ngajakin doa, gitu. Nah, ketemu saya di situ. Nah di situ dia mendapatkan lawatan perjumpaan dengan Tuhan. Wow, personal experience ya, pengalaman pribadi. Betul. Karena ibu ini tiba-tiba nyamperin saya terus bilang, mau bebas nggak? Mau bebas. Kalau hitungan Kemenkumham kan 4 tahun 6 bulan, 2/3-nya masih 3,5 tahun. Tapi itu saya kan masih 1,5 tahunan lah. Tapi iman saya bekerja. Maju kata dia. Tapi dia masih ragu-ragu pada saat itu. Ragu-ragu tapi saya tunjuk dia kan, kamu mau bebas tahun ini? Hah? Dengan dia muka bingung, terus kayak muka mungkin karena saya langsung tunjuk dia. Ya gimana sih ya, saya juga merasakan mungkin kalau kita ditunjuk hamba Tuhan seperti itu kan. Bingung, Hah? Iya katanya. Oke, kamu maju, saya bilang. Maju. Langsung saya bilang, Tuhan siapa yang saya harus lakukan untuk ini orang. Tiba-tiba saya ngomong, kamu begini. Iya. Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu kamu. Saya nggak kenal kamu siapa, dalam arti kata secara pribadimu, tapi Tuhan sangat kenal kamu. Nah di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sampai ada pelepasan di situ. Dan itu saatnya saya nangis sejadi-jadinya. Nangis dan dia mengeluarkan mual-mual juga, muntah-muntah juga. Pelepasan lah pokoknya. Iya. Experience yang belum pernah dialami sebelumnya ya. Setelah hari itu menangis lepas banget semuanya, saya jadi merasa bahwa ada perubahan. Pelan-pelan dari sana. Yes. Doa saya nggak lagi minta bebas. Oh. Iya. Udah berubah mindset. Tapi doanya adalah Tuhan ubahkan hati saya Tuhan. Wow. Sesuai apa yang Kau mau Tuhan. Wow. Dan adem banget. Itu namanya baru saya rasakan yang sukacita, damai sejahtera itu dia pada saat itu. Posisi waktu itu ketemu itu udah berapa tahun? Udah 2018 dia masuk, 2019 dimulai. Ya kami ketemu. Oke. Saya udah masuk pelayanan di Rutan dan Lapas Salemba itu 2013. Saya sudah masuk. Udah ada jadwal di sana. Sering itu ya. Karena sudah dijadwalkan dan biasanya Kemenkumham itu enggak sembarangan dan enggak gampang untuk bisa masuk ke situ. Jadi ya semua kan anugerah Tuhan. Jadi saya ketemu 2019 sama beliau. Dan pada saat beliau merasakan lawatan perjumpaan dengan Tuhan di hari itu pada saat jam doa itu, saya tidak tahu kenapa beberapa hari kemudian dia nanya komunikasi dengan saya. Saya datang, ketemu lagi. Terus dia bilang, Bu Pendeta, boleh nggak katanya gitu, saya mau lebih dalam lagi untuk nggak ada perasaan apa-apa di situ. Saya dan nggak ada. Saya menganggap dia ini, saya menganggap dia saya muridkan karena memang ada beberapa WBP kalau dibilang warga binaan itu yang memang saya muridkan. Betul. Nah terus tiba-tiba dia bilang saya mau dong dimuridkan. Kamu mau masuk sesi pemuritan saya? Mau? Yakin kamu? Iya. Terus datang yang karena dalam apa namanya momen saat itu saya masih mencari. Iya, betul. Saya mau kenal Tuhan, mau rindu Tuhan. Apa ya satunya ya dengan Ibu Pendeta ini waktu itu. Karena salah satu terima kasih banget. Kenapa begitu kemarin doain, badan jadi panas kayaknya. Itu yang mau dia tanya. Yang dia mau tanya sampai dia bilang gini. Dia samperin saya jadwal lagi. Bu Pendeta saya mau tanya ya. Pada saat Bu Pendeta doakan saya sampai masuk blok, ini tangan saya gemeteran. Dan saya panas banget, badan saya seperti terbakar katanya. Ini apa ya? Apa memang karena saya gimana ya katanya? Itu namanya kamu mengalami Tuhan, Roh Kudus menjamah kamu dan di situ kamu benar-benar sungguh dilawat oleh Tuhan. Saya bilang, oh benar ya katanya. Dan saya tuh ngerasa plong banget. Dan sampai detik ini seorang Reza bukan tidak sama sekali terpikiran bahkan sama sekali untuk menyentuh yang namanya narkoba. Dan saya percaya sampai Tuhan Yesus datang.
Amin. Karena kenapa? Di mimpi aja sering, bro. Iya, sampai dia banyak diganggu. Yang mana, narkoba atau tenis? Narkoba. Okay. Dimimpiin terus, tapi ya itu intimidasi. Akhirnya juang dengan doa. Saya percaya itu lawatan Tuhan pada saat itu. Saya bilang Tuhan mau reveal kamu, Tuhan mau perbaharuin kamu. Asalkan kamu mau. Sekarang itu Tuhan kasih second chance sama kamu. Nah, kalau kamu mau terima second chance itu semua pilihan ada di kamu. Akhirnya dia bilang, iya saya mau, saya terima second chance ini Tuhan. Oke, tapi nggak mudah ya. Bayar harga, pikul salib. Iya. Kamu siap nggak tinggalin? Kalau Tuhan suruh tinggalin keartisanmu, dia bilang apa? Saya siap. Dan itu sudah dibuktikan. Setahun 2 tahun setelah dia bebas, Tuhan seperti kayak mau bikin Reza itu yang saya lihat. Dia nggak nunggu, waduh kok nggak ada job TV ya? Dia nggak nunggu. Malah dia enjoy dengan pelayanan. Setelah 2 tahun itu baru TV ini, program ini, baru telepon. Dan di situ saya bilang, oke, kalau Tuhan udah kasih ini lagi, kita sekarang berdoa sepakat kita jaga hati. Supaya fokus kita udah bukan seperti dulu lagi. Kita fokusnya apa? Utamakan kalau ini kita ini hamba Tuhan. Dan kamu harus lihat dari sisi firman Tuhan. Wow, ya itu. Luar biasa banget. Kita ganti angle dikit ya. Ini saya penasaran banget. Nggak tahu kalau teman-teman semua banyak yang penasaran atau enggak. Bertemu nih. Tadi sampai cerita seorang pendeta yang udah berapi-api, cinta Tuhan, serius dalam Tuhan. Seorang komedian yang baru mengenal Tuhan, baru bertobat, dimuridkan. Untuk teman-teman yang mungkin nggak terlalu paham dengan kata itu, dimuridkan artinya diajari, didikan, diarahkan, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus dan lain-lain. Sekarang menikah, itu kan perjalanan itu seperti apa? Bisa bikin sinetron mungkin kita ya? Bisa, ini bisa film layar perak nih ya. Kan tadi katanya masih hubungannya ini profesional dalam arti kata ya spiritual saja. Iya, sebagai adik rohani. Iya, bagaimana itu bisa? Maksudnya saya sampai sekarang juga masih momen apa yang pada saat itu kita bilang kita jadian, nggak pernah ketemu itu gitu loh. Karena berjalannya ya kayak bola salju, makin gede, makin ketemu ya kan. Wah, ketemu sih kita matching lah ya. Betul sekali. Ya, mungkin gini, Reza orangnya karena berani menanyakan kepada saya. Saya sampai dia bilang, boleh nggak saya lebih dekat kenal sama kamu, kata dia. Oh, boleh aja. Posisi itu masih di dalam penjara? Masih dalam. Karena setiap kali saya pelayanan, terus dia berani mendekatkan diri saya. Terus langsung, boleh nggak saya agak lebih mengenal dekat sama kamu. Terus teman-teman dia semua kata gitu kan. Ya, bukan agak lagi kali gitu kan. Oh, satu banget ya ucapannya. Boleh nggak saya mengenal Anda lebih dalam terus, lagi? Karena dia waktu itu masih panggil saya Bu Pendeta. Terus iya, terus jadi naik ke kakak. Terus jadi ngambil setelah kakak Serevina. Dan itu semua adik-adik rohani saya sampai gini. Gila, Reza berani banget manggil nama gitu. Dimanggil saya doang. Udah jadi pertanyaan tuh. Ja, lu beneran manggil Ibu Pendeta namanya? Mereka udah deket kelas kata yang lain kan. Oh, gitu. Tes pertama adalah Serevina bawain saya bantal dong. Dibawain bantal. Wes, itu dia. Kalau kita tuh di dalam penjara itu yang paling kita butuhkan adalah kasih sayang emang. Kepedulian dari teman-teman, perhatian. Begitu kasih bantal, ini udah firm. Langsung tanya, gimana? Kita saling doa. Kalau ini memang dari Tuhan, ya. Saya bilang sama dia gitu. Saya gini, saya nggak mau pacaran karena saya hamba Tuhan. Saya nggak mau jadi batu sandungan. Kamu dikenal orang dan saya mungkin dikenal oleh jemaat saya, bahkan juga orang-orang yang saya layani. Kalau kamu memang mau menikah dengan saya atau kamu jodoh saya jodoh kamu, kita doa dulu. Saya minta tanda. Tapi masing-masing doanya jangan dikasih tahu. Simpen. Ternyata doa kami sama. Saya tuh bener-bener enggak. Dia bilang ini, kamu doanya apa? Oke, kita sama-sama ngomong ya. Saya minta kalau saya bebas saya nikahin kamu. Sama-sama ngomong gitu. Saya minta kalau kamu bebas kamu nikahin saya. Tahun ini. Oh, doanya sama. Yang kedua, oke, kalau memang kamu dari Tuhan, saya bilang, saya nggak mau lama-lama kamu harus, orang tua kamu harus datang nemuin saya, telepon saya. Dan itu waktu saya belum ngomong, mamahnya mertuaku udah ngehubungin saya duluan. Jadi Tuhan langsung jawab doa saya. Berarti ini confirm. Itu saya keep. Dia nggak perlu tahu. Gitu. Dan itu doa kita sama sampai dia bilang kalau Tuhan dia buat saya, berarti kalau memang saya nanti bebas, setelah bebas Ibu Serevina mau nikah dengan saya. Dan itu saya iyain. Jadi konfirmasinya memang benar-benar doanya sambil masih terpisah ini ya, belum saling berbagi. Punya kemiripan. Dan kita ketemu, kita sama-sama bagiin. Supaya jangan ada yang nyolong gitu kasih doanya. Kan kalau dia dulu, wah gue bisa nyamain gitu. Dan itu memang kita punya kesamaan doa yang kita udah janjian. Keluarga sama sekali kalau saya bilang saya lagi deket atau saya lagi doakan orang yang dipenjara untuk jadi suami saya, orang tua manapun pasti nggak setuju. Jadi waktu itu nggak diceritain? Iya kan? Pasti nggak setuju. Enggak, saya nggak ceritain. Jadi satu hal mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan Brian, bahwa satu hal yang saya pegang. Pada saat saya minta konfirmasi itu, Tuhan memang kasih saya mimpi. Saya nggak kepikiran itu dia. Tuhan kasih saya baju putih pada saat itu, seperti gaun pengantin, terus kacamata, terus saya bilang gini, Tuhan ini siapa suamimu? Dia Chinese. Begitu saya mimpi beberapa hari, terus saya bilang gini, Tuhan, kalau memang Reza bukan ini suami saya, Tuhan jaminannya. Terus itu benar-benar Tuhan iyain dan Tuhan
benar-benar taruh itu di hati dia. Karena terlihat dari saya nggak ada jorok-jorokin dia. Mungkin di luar sana sampai mungkin beberapa rekan temennya artis yang bilang, oh itu karena istrinya tuh dia dijadiin pendeta tuh. Saya nggak ada pernah jorokin dia. Malah saya bilang kalau kamu memang masih mau dengan keartisanmu, saya akan dampingin kamu. Sampai ke titik pelosok manapun saya dampingin kamu. Tapi ingat, acara, tempat harus benar-benar disaring. Betul. Supaya kenapa? Supaya jangan lagi kita buka celah. Nah, kalau saya kasih kebebasan, tapi dia bilang apa? Enggak. Tuhan ini sekarang pakai saya dari sini dan saya merasa luar biasa sukacita. Kalau FTV judulnya Reza dikristenisasi istrinya. Enggak juga ya. Banyak yang sampai berpikir begitu, Brian. Pasti banyak. Sampai detik ini temennya yang benar-benar dekat, yang memang udah pada on the top semua bilang, itu dipendetain sama istrinya, itu dipaksa istrinya biar ngikut. Saya bilang whatever lah, nanti Tuhan lihat kasih tahu sendiri buahnya. Sampai saat ini. Dan saya bilang kamu punya kebebasan untuk memilih, silakan. Tapi dia bilang enggak. Saya enjoy dengan ini banget dan saya harus benar-benar topang, dan kita sebagai suami istri saya supportive di dua dunia yang berbeda. Pas akhirnya kasih tahu ayah ibu papi mami, nah saya bilang ada yang mau datang tapi dia bebas dulu. Itu udah bebas. Udah bebas. Karena saya udah lebih dulu ketemu sama mertua saya. Ini berarti posisi doa konfirmasi udah, tapi akhirnya mau menceritakan. Karena memang setelah dia bebas kami nggak lama untuk menikah, karena itu permintaan saya ke dia. Kita udah jawab Tuhan, saya cuma minta 1 bulan setelah kamu bebas, kamu nikahin saya. Nggak usah kamu bilang, saya udah rancangin, saya udah minta sama mama saya, kata dia. 20 Agustus bebas, 27 September kita. Oh, dari keluarga Reza udah tahu. Iya, dan keluarga dari Reza tuh udah sibuk, udah seneng banget gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang sama papa saya, sama kakak saya, abang saya semua, saya mau kasih tahu Pak, nanti ada Reza sama keluarganya mau datang, atau Reza dulu lah yang datang. Siapa itu Reza? Katanya gitu. Kan orang Batak tahu sendiri. Gitu. Siapa itu Reza? Suara bapak saya kan gitu. Siapa itu Reza katanya? Yang orang mana tuh? Jelas nggak tuh katanya? Hati-hati kau sama Tuhan. Jangan sembarangan kau pilih katanya gitu kan. Panjang kali kan pertanyaannya. Pak, lihat besok aja kalau memang besok bapak bersedia mau datang. Dia mau datang, bapak bersedia. Ya udah, panggil. Itu siapa katanya? Terus kata kakak, mungkin pacarnya kali. Enggak, orang itu mau nikah Pak. Mau nikah? Kapan kau pacaran? Yang ada kau megang laki terus katanya. Ini bapakku kan begitu karena aku pelayan terus. Kau malam minggu orang semua pada cari jalan dengan pacarnya, kau terus saja kau berdoa, terus kapan kau nikah katanya gitu kan. Terus jadi ya Pak mau datang terus mau ketemu Bapak. Ngapain ketemu saya? Ya jalan dulu kalian berdua. Enggak ada yang mau disampaikan. Oh yaudah datang dia. Pak saya Reza bukan, saya Darren Eka, saya ini. Pak, 18 September itu. Saya mau melamar Serevina. Kapan kalian ini pacaran kata Bapak kan? Kok langsung lamaran? Udah kenal kau? Kenal dulu dong katanya. Udah Pak. Kapan kalian pacaran katanya? Jadi ada kakakku abangku di sini. Kakak udah tahu? Karena gini, aku sih pacaran sama dia nggak ngasih tahu, tapi berteman dengan baik. Dia adalah salah satu muridku. Mereka tahu. Mereka tahu ya, oke. Nah sampai bapak bilang, terus ada kakakku yang paling dekat sama aku bilang, itu Pak mereka sudah dekat, sudah saling mengenal. Nah Vina minta nggak mau pacaran, jadi nikah. Oh gitu. Jadi udah sampai di mana? Dia ditanyakan tahu sendiri Batak kan. Oh tuh sinyalnya tuh, antenanya di mana-mana. Di mana kerja? Belum ada Pak. Belum ada Pak. Loh, aku baru keluar dari penjara. Apa yang kau mau kasih makan sama anakku nanti? Kata gitu kan. Pak, pokoknya aku akan giat bekerja Pak. Aku bertanggung jawab. Bertanggung jawab sama anakku ya. Terus, di mana Mama? Tinggal di mana Mama? Tinggal di mana kau? Gitu. Orang Batak kan begitu tuh. Iya Pak gini-gini. Jadi mau gimana nanti rencananya? Begitu ya. Terus, pesta? Kau dari mana duitmu? Kau baru keluar dari penjara. Gimana kau mau bikin pesta katanya? Pak tenang saya bertanggung jawab, keluarga Pak menopang saya. Oke, sekarang tadi cerita yang luar biasa. Sekarang kayak Reza babak kedua ya Reza ya? Yes. Dari kehidupan ini babak kan. Baru. Apa perbedaan yang terbesar dibanding babak pertama? Perbedaan yang terbesar adalah sekarang saya punya kakak rohani yang luar biasa. Punya istri yang sangat terkasih, punya penopang doa yang hebat, ya kan? Dan sekarang hidupnya lebih apa ya? Lebih berserah sama Tuhan kalau dibilang. Karena sekarang itu udah benar-benar 3M, mensyukuri, mentaati, dan melayani. Itu dia. Soalnya mungkin saat ini bahkan teman-teman yang lagi mendengarkan kan, banyak dari kita yang sebelum memiliki hal-hal di hidup kita bilang, satu hari nanti kalau saya punya, satu hari nanti kalau gue punya, apakah itu uang, satu hari nanti kalau gue sukses, satu hari nanti kalau saya nikah, ada yang merasa kesepian, satu hari kalau saya bisa punya rumah, bisa membahagiakan orang tua, apapun itu satu hari itu nanti saya akan bahagia, saya akan rasa penuh, rasa akhirnya apa ya, udah nggak ada yang lagi dicari. Tapi kan sebelum di babak pertama, sebelum masuk ke penjara itu bisa dikatakan Reza udah punya semuanya yang dicari orang pada umumnya, ketenaran, uang, dan biasanya dengan uang pun teman-teman banyak semua. Tapi ternyata kan masih ada yang kurang gitu. Betul. Itu yang waktu itu dicari kan, dan
tentunya kadang-kadang nggak seperti yang kita mau. Ternyata jalannya harus ada lewat penjara dulu, lewat turun. Tapi sekarang udah keluar, berbeda. Saya bertanya ini karena mungkin juga bisa sesuatu yang Reza bisa sampaikan kepada teman-teman yang lagi mendengarkan. Karena Reza udah mengejar dan mendapat, dan ternyata yang didapat itu bukan yang diinginkan. Betul, kan? Jadi ternyata apa yang selama ini dicari dan apa yang ditemukan gitu. Itu, jadi buat teman-teman semuanya, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu bahwa kita tuh kecil banget gitu loh. Kita tuh bukan apa-apa gitu loh. Jadi kita butuh kekuatan yang benar-benar dari sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Makanya sekarang buat teman-teman semua, jangan pernah cari atau lakukan yang mudah buat diri kita. Kalau dulu saya mencari yang mudah aja ya kan, supaya dapat project, deketin produsernya, ajak makan, beliin barang atau apa, biar oke, Reza deh, pakai deh. Terus kalau mau dapetin sesuatu ya lakukannya secepatnya, apa kayak ya udah pakai cicilan juga bisa gitu. Lakukan semua yang mudah. Tapi lebih daripada itu buat teman-teman semua, lakukanlah yang benar gitu. Karena ngelakuin yang benar itu mungkin kelihatannya berat, tapi kok akan merasakan baik dan benar itu loh untuk mendapatkan itu. Jadi gue berasanya sekarang itu karena sangat luar biasa proses yang Tuhan udah izinkan di gue, di saya ini, ya kan? Karena saya mengerti banget sekarang jadi 4S. Ya, ada sabar sama waktunya Tuhan, ada setia sama kebenaran, ketaatan kita, ya kan? Yang ketiga adalah syukur dengan apa yang kita udah dapat sekarang. Yang keempat saya dapat adalah Servina, udah. Mungkin 3 yang bisa diambil ya teman-teman, yang keempat jangan. Jangan. Ini satu-satu lagi buat saya ya. Luar biasa, udah siap buat wow, oke. Kalau dari Kak Vina ada nggak pesan buat teman-teman yang lagi nonton? Ya, karena ini dari sisi pengalaman suami, bagaimana orang yang pernah jatuh, jadi saya paling bisa memberikan pesan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Ada saatnya masanya Tuhan mengizinkan kita jatuh atau masa kejatuhan. Tapi firman Tuhan juga berkata, orang benar itu berkali-kali jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. So, Tuhan menunggu kebangkitan kita kapan mau bangkit. Dan Tuhan itu masih selalu setia untuk terus mengangkat kita asalkan kita punya hati mau. Keren banget. Saya sangat terinspirasi, sangat enjoy dengan ceritanya. Dari cerita itu saya bisa melihat kasih Kristus benar-benar ada. Dua orang dengan dua cerita yang berbeda, dari dua angle yang berbeda, tapi sama-sama bertemu Kristus, dan apa yang Tuhan lakukan itu luar biasa banget. Mungkin kalau nggak keberatan, boleh nggak kita tutup, terutama mungkin Pastor Reza. Sekarang saya percaya banyak teman-teman juga yang mungkin merasakan hal yang mirip, mungkin berbeda bentuknya. Mungkin beberapa dari kita tidak berada di dalam penjara fisik, tapi mungkin kita dipenjarakan oleh hal-hal yang kayaknya udah begitu lama mengurung kita. Apakah itu kesepian, kita tidak bisa bercerita kepada siapapun, kita berasa ditinggalkan teman-teman, gelap, tidak ada harapan, nggak ada jalan keluarnya deh. Dan mungkin kasusnya sama, narkoba dan di penjara fisik, tapi mungkin juga sesuatu apapun itu yang mengikat dan kayaknya nggak ada lagi harapan buat udah gak ada lagi buat saya gitu kan. Tapi kalau boleh minta didoakan dari Pastor Reza, terutama untuk semua teman-teman, bahwa kalau Tuhan udah melakukan itu di kehidupan Pastor Reza dengan caranya, maka Tuhan yang sama akan melakukan